Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Here we go, PSSI kabarnya akan menaturalisasi dua pemain diaspora baru lagi, dimana ini adalah permintaan langsung dari John Hetman guys. Dan satu nama yang paling mencuat saat ini adalah Dean Zandbergen, dimana pemain ini saat ini bermain di Divisi 2 Liga Belanda. Dan hal mengenai dua pemain ini telah dikonfirmasi juga oleh PSSI. Namun pihak PSSI belum mengumumkan dua nama pilihan John Hetman yang akan dinaturalisasi dan segera bergabung bersama timnas Indonesia. WD, kita kedatangan pemain baru lagi nih guys. Kira-kira bakal memberikan efek banyak gak nih untuk timnas Indonesia? So, kalau menurut kalian gimana? Oke, jadi kita kabarnya akan ada pemain diaspora baru lagi, si Dean Zandbergen. Ya, Dean Zandbergen ini saya pikir nama yang tidak asing lagi di telinga supporter timnas Indonesia. Dean Zandbergen selalu dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia, dan ada beberapa podcast beliau dan dia bilang dia punya darah Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar dia akan segera naturalisasi oleh PSSI atau hanya sekedar rumor? Ya, kalau menurut saya sih ya harusnya sesuai dengan kebutuhan timnas ya, kebutuhan saat ini. Karena menurut saya kita kebutuhannya itu soal pemain depan. Kita butuh penyerang, kita butuh pemain tengah. Karena kalau soal pemain belakang, kita punya pemain itu melimpah. Ditambah lagi dengan pemain-pemain yang comeback seperti Elkan Bagot. Jadi stok untuk pemain belakang itu sangat-sangat melimpah. Ya, semoga naturalisasi kali ini itu sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sekedar naturalisasi. Maksudnya pemain yang mentah ya tiba-tiba dinaturalisasi. Takutnya mereka itu setelah dinaturalisasi justru mereka melempem, justru mereka tidak sesuai dengan harapannya supporter timnas. Takutnya seperti itu. Tapi ya semoga semua naturalisasi yang ada di Indonesia ini, pemain-pemain naturalisasi, mereka bisa memberikan dampak yang positif untuk timnas, dan ketika bermain untuk timnas Indonesia dipanggil, mereka bisa memberikan performa yang terbaik. Kita harapnya seperti itu, saudara-saudara ya. Gila, gaya main Jaitses disamakan dengan back 869 miliar. Performa sang kapten timnas Indonesia di Sassuolo bikin media Inggris membandingkannya dengan Murilo. Back Nottingham Forest bernilai 50 juta euro. Nilai pasar Jaitses juga diprediksi melonjak hingga 11,7 juta euro. Gila, guys. Iya, memang harga pasar Jaitses hampir setiap musim itu selalu naik ya. Awal dia gabung dengan timnas Indonesia itu sekitar 50 miliar. Tapi sekarang itu sekitar 300 miliar. Kemarin salah ngomong 300 triliun, banyak yang protes. Sorry ya. 300 miliar ya. Sekarang harganya itu, harga pasar ya teman-teman, itu sekitar 300 miliar lebih lah. Apalagi kalau sampai dia direkrut sama AC Milan, karena selalu dikait-kaitkan dengan AC Milan ya. Kalau sampai direkrut sama AC Milan, maka harga pasarnya bukan 300 miliar lagi, bisa lebih. Dan saya yakin Sassuolo akan pasang harga tinggi, mengingat kapten timnas kita ini masih muda, performanya di lapangan tidak diragukan lagi, ya kan? Performanya terlalu apik. Ya makanya si Milan kepincut untuk rekrut Jaitses gitu. Jadi kalau sampai dia pindah ke Milan, maka harga pasarnya lebih tinggi lagi, itu yakin saya. Nah, kalau dia dibandingkan dengan back-back mahal, ya kan, saya pikir ya itu hal yang biasa lah. Karena Jaitses ini bukan back yang hanya sekedar mengisi bangku cadangan di Serie A, tapi selalu jadi pilihan utama dia di Sassuolo. Bukan hanya di Sassuolo, waktu dia masih main untuk Venezia pun ya selalu jadi pilihan utama. Bahkan kapten, bro. Orang Indonesia jadi kapten. Kerennya di situ itu, bro. Malaysia kembali mengklaim pemain keturunannya yang bermain di Manchester United. Woi. Tapi sang pemain tersebut membantah bahwa dia punya keturunan Malaysia. Kasihan betul Malaysia ini ya. Sudah berkali-kali kejadian seperti ini. Nama pemain tersebut adalah Ethan Wedley. Kata Malaysia, dia punya darah Selangor dari neneknya. Tapi sang pemain telah membantah itu. Dia bahkan tidak memiliki darah Asia. Bagaimana menurut Ya, kalau benar Malaysianya itu klaim pemain-pemain MU ini adalah pemain mereka atau pemain yang punya darah Malaysia, saya pikir ya klaim mereka tidak berdasar lah. Biasalah kalau soal claiming-claim ya Malaysia jagonya begitu kan. Ada sedikit pemain yang bagus ya kan, langsung dikait-kaitkan, diklaim bahwa pemain ini punya darah Malaysia. Sebenarnya bukan hanya si Ethan ini, ada beberapa nama juga. Satu nama juga ada dari Liga Inggris, itu pemainnya Burnley, si siapa itu lupa saya.
Josh Brownhill kalau saya tidak salah ya teman-teman. Itu diklaim juga sama Malaysia, pernah diklaim bahwa dia punya darah Malaysia. Kemudian ada pemain dari Eredivisie. Sekarang temannya Justin Hubner di Go Ahead Eagles itu, kapten malah Mats Dejil itu. Itu katanya punya darah Malaysia. Tiba-tiba ada konfirmasi bahwa mereka tidak punya darah Malaysia. Masih banyak lagi lah yang diklaim sama Malaysia begitu kan. Akhirnya klaim asal klaim, tidak puas mereka, naturalisasi pemain ilegal. Nah sekarang di banned. Kesian lah, maksudnya kalau memang punya darah Malaysia ya tinggal panggil naturalisasi kan selesai. Ini hanya soal mengklaim. Nah, salah-salah aja mereka tuh. Masa nggak ada sih keturunan Malaysia yang main di Inggris? Aneh aja, mantan koloni Inggris nggak memiliki diaspora yang main bola di Inggris. Gue juga bingung kenapa Inggris bertahun-tahun punya influence besar di Malaysia, kok nggak ada diaspora, sementara Belanda banyak banget. Beda. Diaspora Indonesia yang ada di Belanda itu kan diaspora Maluku kan? Iya kan, Maluku kan. Gitu. Mereka emang karena mereka minority, ya mereka main bola among others gitu. Nah, tapi kalau Inggris kayak Malaysia, kayak Singapura, nyampe ke sana, ya gue mendingan kuliah yang bener kira-kira gitu kan. Mendingan sekolah aja gitu. Dan mungkin yang diturunkan ke Malaysia dan itu kan hoki, kriket. Kriket sih mereka main ya. Iya. Hoki ya sih. Hoki, kriket, terus apa lagi tuh? Mungkin rugby, gue nggak tahu. Rugby. Nah, yang main bola emang nggak banyak. Jadi memang ya mereka punya pemain-pemain keturunan itu sebenarnya di Inggris hampir tidak ada. Kenapa? Karena memang mereka di sana tidak dianggap begitu. Nah, kenapa orang-orang Belanda yang punya darah Indonesia itu banyak? Ya, kita punya sejarah panjang lah. Soal kolonial dulu kan teman-teman tahu lah, kita jajah di sekian lama tahun dijajah sama Belanda. Kemudian orang-orang Indonesia juga ikut ke Belanda. Dan akhirnya terjadilah kawin-mawin, maka muncullah nama-nama seperti Denny Lanzat, Giovanni Van Bronckhorst, dan masih banyak lagi pemain-pemain yang punya darah Indonesia, termasuk yang hari ini membela timnas Indonesia. Itu kan berangkat dari cerita panjang, ya kan, soal kakek nenek mereka yang pernah lahir di Indonesia atau salah satunya itu orang Indonesia. Jadi istilahnya kita ini naturalisasinya itu jelas gitu. Asal usulnya itu jelas, tertata rapi dan bisa dibuktikan secara hukum, secara administrasi, dokumen, semua itu bisa dibuktikan. Tidak ada yang tidak sesuai dengan regulasi, tidak ada yang ilegal. Nah, beda halnya dengan Malaysia. Malaysia itu ya bosan sebenarnya kita ngomong mereka, tapi ya penting kita harus ngomong ini supaya mereka jangan terlalu sombong lah membanding-bandingkan pemainnya mereka dengan kita. Mereka itu naturalisasi bukan pemain keturunan, oke? Yang mereka naturalisasi itu pemain yang lama tinggal di Malaysia. Oke. Nah, pertanyaannya, 7 pemain yang dinaturalisasi oleh Malaysia ini yang sekarang ilegal, apakah nanti bisa bermain untuk Malaysia? Seharusnya bisa bermain. Ada celah sebenarnya untuk mereka bisa main untuk Malaysia. Bagaimana caranya? Mereka harus kembali ke Malaysia, ya kan? Jadi pemain di salah satu klub di sana. Kemudian tinggal kurang lebih 5 tahun, ya mereka sudah bisa dinaturalisasi. Karena aturan FIFA, tinggal di satu negara lebih dari 5 tahun atau sekurang-kurangnya 5 tahun sudah bisa dinaturalisasi. Nah, 7 pemain yang ilegal ini sekarang, yang bodong ini, itu bisa main lagi untuk Malaysia. Tapi kan kualitasnya sudah berbeda, bos. Sudah jauh, dan ceritanya itu udah ya tidak sebagus sekarang lah kalau sampai terjadi seperti itu, ya. Jadi itulah teman-teman perbedaannya Indonesia dengan Malaysia. Nah, mungkin teman-teman selalu bilang, kenapa sih Bang harus dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan terus dengan negara tetangga kita? Itu ya karena memang mereka juga selalu membanding-bandingkan pemain mereka dengan kita gitu kan. Kalian ingat waktu kita dibantai 6-0, kemudian mereka membantai Vietnam 4-0, mereka terlalu bangga dan sombong bahwa mereka sampai bilang, Bang, abang-abang yang main di kelayakan Piala Dunia itu tutorial golnya ada di sini. Bayangkan sesombong itu mereka, padahal hanya untuk Piala Asia kualifikasi. Nah, sekarang mereka punya pemain di banned dan tidak boleh lagi main untuk Malaysia, mereka hilang kabar. Nah, itulah sebabnya kita membanding-bandingkan pemain kita dengan mereka, yang sebenarnya juga tidak sebanding dengan pemainnya mereka. Bagaikan bumi dan langit, pemain Indonesia ini, ya ini, pemain Malaysia itu di bawah. Jadi bagaikan bumi dan langit lah. Itulah teman-teman bedanya. Pemain Jamaika yang tampil di Liga Inggris, Isaac Hayden, dibuat kesal karena disebut punya keturunan Malaysia. Berikut kronologi Isaac Hayden, pemain Jamaika yang menolak Malaysia.
Melalui komentar di akun Football Noise, Isaac Hayden bahkan harus membuat klarifikasi bahwa dirinya tidak ada sangkut paut dengan Malaysia. Tidak ada sangkut pautnya dengan Malaysia. Ini sekarang begini, media-media Malaysia yang mengklaim ini mereka sebenarnya lagi waras atau tidak waras gitu. Ada pemain-pemain yang bagus sedikit, performanya lagi bagus langsung diklaim. Tapi kabarnya, ini berita lama sebenarnya, mereka itu lagi naturalisasi pemain amatir itu dari divisi 8 Liga Inggris ya. Mereka lagi naturalisasi pemain itu, katanya pemain itu punya darah Malaysia. Jadi mereka bayangkan bro, saking pengennya punya pemain naturalisasi sampai pemain yang bermain di Liga 8 ya, divisi 8 Liga Inggris itu dinaturalisasi sama mereka. Segila itu mereka sama pemain naturalisasi demi dan untuk Piala Asia. Kenapa Malaysia sulit dapat pemain diaspora padahal mereka dijajah Inggris sangat lama? Pertama, penjajahan Inggris di Malaysia tidak menghasilkan migrasi besar ke Eropa. Berbeda dengan India, Pakistan dan negara lainnya yang dibawa ke Inggris untuk bekerja. Warga Malaysia jarang dipindahkan ke sana. Kedua, Malaysia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Banyak pemain keturunan lahir dan besar di Inggris. Kalau mereka mau main untuk Malaysia, mereka harus melepas paspor negara tempat tinggal mereka, dan tentu ini jadi penghalang besarnya. Ketiga, komunitas Malaysia di Inggris lebih banyak mahasiswa dan profesional jangka pendek, bukan keluarga migran tetap. Artinya, hampir tidak ada generasi kedua yang lahir sebagai pemain diaspora. Dan keempat, ada kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Setelah disanksi FIFA, Malaysia jadi lebih berhati-hati dalam memproses pemain keturunan. Jadi, meski dijajah Inggris sangat lama, sejarahnya tidak menciptakan diaspora yang lebih besar. Jadi itulah teman-teman ya ceritanya kenapa Malaysia itu tidak punya pemain keturunan dari Inggris, padahal mereka tuh dijajah lama sama Inggris ya, karena mereka itu tidak bermigrasi, tidak dibawa sama Inggris ke Inggris teman-teman, ke tanah Inggris. Jadi itulah kenapa mereka tidak punya pemain keturunan dari Inggris. Kalau seandainya mereka mau migrasi ke Inggris dan dibawa sama Inggris waktu itu ke Britania Raya, mungkin sekarang mereka timnas mungkin di Asia Tenggara mengerikan karena pemain-pemain mereka bermain di pastinya dong di Liga Inggris. Tapi ya ceritanya sekarang berbeda gitu. Dijajah lama sama Inggris ya kan, tapi tiba-tiba pemainnya itu dari Argentina, Brasil. Heran juga begitu. Itu sangkut pautnya dari mana gitu. Artinya tidak ada tidak ada kesinambungan. Maksud bukan kesinambungan, tetapi tidak ada satu ikatan lah yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Itulah kocaknya negara tetangganya kita. Mungkin inilah gambaran dari arti masa depan tak bisa ditebak. Sama-sama memiliki garis keturunan Indonesia dan sama-sama pernah bermain untuk timnas junior Belanda. Siapa sangka kedua pemain ini kembali dipersatukan, namun dalam balutan jersey kebangsaan yang berbeda. 13 tahun lalu, Verdong dan Ezra bermain untuk timnas junior Belanda. Tercatat dari periode 2011 hingga 2013, kedua pemain tersebut pernah menghabiskan masa juniornya bersama, membela timnas Belanda U15 dan U17. Selama di timnas Belanda, kedua pemain tersebut mencatatkan 12 penampilan, di mana dari 12 laga tersebut, Ezra dan Verdong pernah bekerja sama untuk menciptakan 1 gol. Namun kini, 13 tahun berlalu, takdir mempertemukan mereka kembali dengan status kebangsaan yang berbeda. Sama-sama akan bermain untuk timnas Indonesia dengan status pemain naturalisasi keturunan. Ezra dan Verdong kini berpeluang kembali bermain di satu lapangan yang sama dengan lambang Garuda di dada. Jadi Ezra Walian ini lebih duluan dinaturalisasi sama PSSI. Kelvin Verdong teman-teman sendiri kan tahu itu baru beberapa tahun lah untuk kualifikasi Piala Dunia, ya kan? Ronde kedua kalau saya tidak salah lah dia gabung dengan timnas Indonesia. Sedangkan Ezra Walian itu lebih duluan daripada Kelvin Verdong. Nah, secara karir pun sudah berbeda. Sekarang Ezra Walian bermain di Liga 1 Indonesia, sedangkan Kelvin Verdong juga bermain di Liga 1. Tapi Liga 1 Prancis, bos. Jadi itulah perbedaannya. Ya, beberapa tahun yang lalu masih remaja mereka bermain untuk tim mudanya Belanda. Sekarang mereka di negara yang berbeda, negara asal nenek moyangnya. Itulah kerennya teman-teman. Mereka dulu main untuk Belanda, sekarang main untuk timnas Indonesia. Nah, ini kesempatan besar untuk Ezra Walian dengan Kelvin Verdong itu bermain di FIFA Series nanti. Mereka bisa main bersama dalam satu lapangan kalau John Hartman itu tidak mencoret namanya Ezra Walian. Tapi saya sih yakin Ezra Walian bisa jadi salah satu penyerang pilihannya John Hartman. Mengingat kita belum punya
striker yang cukup mumpuni. Walaupun kita punya Ole Romeni, tetapi masih kurang tandemnya lah di depan. Ada Ragnar, oke, dia bisa bermain di posisi wing juga kan. Nah, ada Miliano, cuma sayangnya Miliano itu kena cedera ACL, saudara-saudara. Ya, itu kabar terbarunya, Miliano Jonathan kena cedera ACL dan kemungkinan besar tidak akan ikut di FIFA Series di tanggal 27 dan tanggal 30. Nah, opsinya siapa? Opsinya bisa Ezra Walian di posisi penyerang. Ya, kita tahu juga lah dia di Liga 1 lagi gacor-gacornya. Ya, dia bisa jadi opsi lah, pilihan penyerang untuk mengisi kekosongan di lini depan kita. Ya, bisa reuni lagi mereka berdua nih, karena kita tidak sabar lihat timnas Indonesia main di FIFA Series nanti ini ya. Kita menciptakan sejarah baru. Kita bisa kasih kalah Zen Kitts and Nevis dan Bulgaria. Kalau kita bisa menang dua pertandingan itu, maka kita punya rank FIFA itu bisa naik melewati timnas Malaysia, teman-teman. Ya, bahkan butuh beberapa waktu lagi untuk Malaysia bisa menyalip Indonesia. Karena dalam waktu dekat Malaysia belum punya pertandingan resmi kecuali lawan Vietnam. Itu pun bisa dipastikan mereka akan kalah. Tapi itulah teman-teman perbedaannya ya. Jadi Indonesia dan Malaysia sangat-sangat berbeda soal naturalisasi. Soal pemainnya pun jauh berbeda. Jadi ya tidak sembarang lah kita naturalisasi seperti Malaysia. Kalau Malaysia ini mereka ya asal-asalan lah. Saya juga heran ya. Kok bisa sekelas pemain-pemain untuk tim nasional dinaturalisasinya tuh sembarangan gitu. Asal-asalan gitu. Nah, akhirnya yang mencoreng nama dari Asia Tenggara. Bikin malu akhirnya kan. Ya, semoga ke depannya Indonesia tidak seperti itu. Dan saya yakin juga Indonesia tidak seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.